Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang mencipta kami, Tuhan yang memelihara dan melawat hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh dengar-dengaran firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kasih Tuhan melalui firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocohkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita memakai logika akal pikiran kita, bagaimana mungkin tema ini bisa menjadi sebuah keyakinan di dalam kehidupan kita? Orang yang lemah tentu pasti secara akal manusia tidak akan dapat bertahan. Dia akan hancur dan tertinggal. Tetapi kalau orang kuat, dia akan bertahan. Apalagi di tengah-tengah zaman modern ini Bapak Ibu, orang yang kuatlah yang bisa bertahan di dalam dunia ini. Tidaklah demikian bagi Rasul Paulus. Dia menyaksikan hidupnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia bersaksi kalau Paulus memiliki kelemahan. Paulus memiliki pergumulan. Paulus memiliki kekurangan.
di dalam dia mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepada hidupnya. Dia bersaksi melalui surat 2 Korintus yang kita baca dan renungkan saat ini. Bagaimana dia menyaksikan kalau Kristus telah bersuara kepada Paulus ketika Paulus akan berjalan menuju Damsyik. Paulus merasakan, dia melihat dan mendengar, mendapatkan penglihatan bahwa Kristus bersuara dari sorga atas hidupnya, agar Paulus bisa menjadi saksi Kristus melalui berita Injil. Tetapi Paulus tidak mau saksikan itu, karena kalau Paulus saksikan itu, Paulus ceritakan itu seolah-olah dia memiliki kesombongan rohani karena Allah langsung bersuara kepada dia. Dia tidak memegahkan dirinya. Dia tidak menganggap kalau itu adalah hal yang sungguh luar biasa dan menjadi sebuah kesombongan dalam pelayanan Paulus. Paulus belajar untuk tidak memegahkan dirinya. Paulus belajar untuk tidak menyombongkan panggilan itu. Tetapi Paulus tetap mengikuti alur yang diberikan Kristus kepada hidupnya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan Rasul Paulus, Paulus sendiri saksikan dalam suratnya, kalau dalam dirinya ada duri dalam daging. Bapak Ibu, Paulus saksikan di dalam dirinya ada duri dalam daging, utusan iblis yang akan mengocokkan hidup Paulus. Tetapi apakah Paulus mundur karena duri dalam daging itu ada dalam dirinya, ada dalam tubuhnya? Tidak. Itu yang mengajar dia, itu yang membentuk dia untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Itu mengingatkan dia kalau dia tidaklah pribadi yang sempurna, yang bisa melakukan segala hal, yang tidak ada hambatan dalam tubuhnya. Banyak orang yang mengatakan duri dalam daging ini seperti sakit yang tidak bisa disembuhkan dalam hidup Paulus. Sehingga apa yang disaksikan Paulus? 3 kali aku berseru kepada Tuhan agar duri dalam daging ini diambil. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Kita tahu Paulus dan Allah memiliki hubungan yang dekat. Sehingga Paulus berani saksikan, sudah kudoakan agar duri dalam daging itu tidak ada dalam diriku. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin nyata. Ternyata dari kesaksian Paulus ini kita juga bisa belajar apa yang kita derita, apa yang kita alami, baik itu sakit, penyakit, dan penderitaan, bahkan kelemahan apapun itu mengingatkan kita kembali kalau di dalam kekurangan kita lah ternyata Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Amin. Ya. Belajar dari apa yang disaksikan Paulus. Apakah Tuhan bisa membuat kita tidak hidup dalam pergumulan? Tentu bisa. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam pergumulan, kita akan menjadi orang yang tinggi hati, sombong, dan tidak mengingat Tuhan.
Karena kita punya kelemahan, karena kita punya kekurangan, karena kita punya penderitaan dan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Itu yang mengingatkan kita kalau kita tidak sempurna. Sehingga kita belajar untuk tetap hidup rendah hati. Sehingga Paulus katakan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Suatu kesaksian iman yang sungguh luar biasa. Paulus saksikan dalam kelemahannya itulah dia menjadi kuat. Dalam penderitaannya itulah dia menjadi berani. Dalam kesukarannya lah, kesesakannya lah, dia terus dan terus memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang, kepada setiap tempat di mana Tuhan tetapkan untuk dia layani. Dia tidak mundur dan tidak tawar hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu melalui kesaksian atau apa yang disampaikan Paulus ini mengingatkan saya pribadi, mungkin mengingatkan Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini. Ingatlah, jangan pernah minder, jangan pernah malu kalau kita punya kelemahan, kekurangan, baik itu sakit, baik itu kelemahan dalam hal-hal tertentu, pekerjaan hal-hal tertentu. Karena di balik kelemahan, penderitaan, kesusahan, bahkan kegagalan kita, di sana kita untuk belajar, untuk melihat betapa besarnya ada kekuatan Tuhan dalam kelemahan kita. Tentu kalau kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang yang lemah, ada orang yang kuat, tetapi lihatlah orang yang kuat itu pun ada titik kelemahannya. Baik itu dalam setiap orang-orang teman-teman kita sepekerjaan. Lihatlah, sehebat apapun mereka melakukan pekerjaan itu, pasti mereka di baliknya ada kelemahan. Baik itu dalam pelayanan gereja. Semua orang bukan super, bukan bisa tahu segalanya, tapi ada kelemahannya. Tetapi di balik kelemahan-kelemahan setiap pelayan, setiap individu, setiap pribadi itu, ada yang mau Tuhan nyatakan, ada kekuatan yang akan Tuhan nyatakan untuk kita kerjakan dalam kehidupan ini. Hei Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan duri dalam daging, sakit penyakit, pergumulan ada dalam hidup kita sampai kita meninggalkan dunia ini, kalau itu kehendak Tuhan, kita harus belajar untuk mensyukuri. Apa jawaban doa Paulus? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mungkin kita terus meminta sakit dalam tubuh kita ini yang mungkin tidak tersembuhkan, dan kita belajar untuk mengimani apa jawaban Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mungkin kita meminta talenta yang lebih, potensi yang lebih, tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku akan dinyatakan. Sehingga Bapak Ibu, kita lihat penderitaan, siksaan, aniaya, fitnaan, tuduhan yang disampaikan oleh, yang diderita oleh Rasul Paulus. Paulus tetap kuat, tegar. Dia bisa melihat itu semua sebagai bagian dari konsekuensi Rasul pemberita Injil. Dan dia itu nikmati dan dia syukuri. Dan pada akhirnya dia boleh mencapai tujuan hidupnya, yaitu kerajaan Allah yang menjadi bagian atas hidup Paulus. Paulus mengimani hal-hal itu sehingga dia percaya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
penderitaan, kesusahan, kelemahan, duri dalam daging yang dia derita, dia alami, dia rasakan. Semua itu akan berakhir ketika hidup Paulus dapat memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan paksakan keinginan kita dalam doa. Tuhan, aku mau begini, maunya aku begini. Lihatlah, pakailah cara pandang Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jangan pakai cara pandang kita sehingga kita terus memaksakan, Tuhan, akunya mau begini, kalau aku nggak sembuh, kalau aku tidak dapat ini, aku tinggalkan Tuhan. Jangan ya, karena Tuhan juga akan jawab permohonan doa kita seperti yang dijawab Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi mari Bapak Ibu, yakinkan dirimu masing-masing, setiap pribadi kita yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan hari ini. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan ada titik kelemahan dalam hidup kami, itu mengajarkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Ingatkan kami Tuhan untuk percaya di balik kelemahan kami, di balik kekurangan kami, kuasa Tuhan nyata, dan kuasa Tuhan akan tetap Tuhan berikan bagi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.